Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, karamal kepada pihak media selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Santri Al Fida. Ya, karamal kepada Misri selaku kepala Madrasah Sanawi Al-Quran Al Fida. Ya, terkecuali kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu saya Fendi akan mempresentasikan pertama jinasi yang menjadi syarat penilaian akhir tahun dengan materi SKI tentang perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah. Perkembangan di masa Daulah Umayyah ada beberapa, yaitu ada banyak sekali perkembangan pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama adalah di bidang perkembangan di bidang sosial, yaitu terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena adanya aturan dan perundang-undangan serta lembaga penegak hukum. Misalnya ada di bidang budaya, yaitu bahasa Arab berkembang luas ke seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi selain bahasa Inggris. Dan bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi sampai sekarang. Satunya ada di bidang politik militer, yaitu terbentuknya lembaga kepemimpinan. Yang pertama ada An-Nizam Asyasi, yang kedua An-Nizam Al-Mali, yang ketiga An-Nizam Al-Idari, yang keempat An-Nizam Al-Qadai, dan yang kelima An-Nizam Al-Harbi. Selanjutnya tokoh-tokoh yang berjasa dalam masa Daulah Umayyah. Yang pertama ahli hadis. Di masa Daulah Umayyah itu para tabi'in menulis dan mengembangkan ilmu hadis mereka dengan melakukan rihlah ilmiah, yaitu melakukan perjalanan dari kota ke kota dengan tujuan untuk mencari dan menemukan hadis. Selanjutnya ahli tafsir. Tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib menulis tafsir sesuai dari yang berdasarkan pandangan mereka pada saat Rasulullah hidup. Selanjutnya ada ahli tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh tasawuf diantaranya Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyah, dan Sufyan As-Tsauri. Selanjutnya ahli fikih. Fikih adalah pedoman hukum bagi umat Islam. Fikih ini jika kita bayangkan fikih ini seperti undang-undang. Nah, dalam Islam itu ada sumber dan pedoman. Sumber hukum itu adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan pedomannya adalah fikih, bagaikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sumber hukum di Indonesia, sedangkan undang-undang adalah pedoman hukum Indonesia. Dan juga ada pula tokoh-tokoh fikih, yaitu Masruq Al-Ajda dan Al-Aswad bin Yazid. Dan juga fikih yang dibukukan pada saat itu disebut usul fikih. Selanjutnya ahli bahasa dan sastra, yaitu bahasa Arab yang makin luas membutuhkan panduan kebahasaan yang khusus, yang dimana bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Selanjutnya ahli sejarah geografi, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan pada Ubaid bin Syariah untuk menulis buku sejarah tentang Bani Umayyah. Selanjutnya ahli kedokteran. Khalifah Walid memerintahkan kepada para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran mereka. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.